Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Salam warahmatullahi Ketemu lagi sama aku Taskia di my YouTube channel. Oke, kali ini aku nggak sendirian, aku ditemani sama teman aku, namanya Bari. Halo Bari. Halo, Asya. Ya, jadi silahkan mungkin kenalan dulu ya sama Bari. Jadi kenalin teman-teman semua, nama saya Ahmad Bari, biasa panggilannya Bari. Saat ini saya sama kayak Taskia sedang menjalani stase koas di rumah sakit yang ada di jaringan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Gitu Ya. aja sih. Oke, terima kasih Bari. Ya, jadi Bari ini teman aku ya, teman seangkatan di Fakultas Kedokteran UIN. Ya, hari ini kita masih di nuansa bulan Ramadan ya teman-teman. Semoga tetap semangat puasanya. Dan kali ini kita itu mau membahas topik yang memang udah ada beberapa orang yang request nih. Gitu. Jadi tentang manfaat puasa dalam kesehatan. Nah, mungkin di sini kan karena kan puasa kan salah satu rukun Islam ya, dan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh umat muslim di bulan Ramadan gitu. Nah, di sini teman-teman tuh diharapkan kedepannya tahu gitu bahwa puasa ini tidak hanya terkait perintah agama aja gitu. Jadi menjalankannya tidak hanya terkait perintah agama, tapi juga tahu ternyata banyak banget manfaatnya di untuk kesehatan kita gitu. Jadi, materi yang akan kita bahas hari ini yaitu pengaruh puasa terhadap kesehatan, meliputi kesehatan sistem pencernaan, sistem metabolik atau metabolisme tubuh, penyakit degeneratif yaitu hipertensi dan penyakit jantung, kesehatan jiwa, regulasi sel, dan kehamilan. Jadi biasanya tuh kalau efek puasa ke pencernaan kita itu kan memang kalau pada orang normal nih itu pencernaan kita kan diistirahatkan sejenak gitu ya. Jadi selama ini kita makan setiap hari, tapi di bulan puasa kita ada yang namanya intermittent fasting gitu ya. Jadi kita nggak makan selama beberapa jam. Ya rata-rata sih biasanya kalau di Indonesia kan kira-kira 12 jam gitu ya. Gitu. Jadi dikasih kesempatan dia buat regulasi ulang, kemudian memperbaiki rasa yang mungkin sudah rusak seperti itu. Tapi ternyata ada biasanya itu kalau orang puasa dan sudah punya penyakit sebelumnya, terutama penyakit pencernaan, itu kadang kan suka ada yang bilang kambuh mahnya atau pokoknya asam lambungnya naik gitu kan ya, kayak gitu biasanya. Nah, dari yang aku baca sih sebenarnya itu kan kalau di medis kita sebutnya kan dispepsia ya, sindrom dispepsia atau gejala yang timbul ketika asam lambung kita itu berlebihan kayak gitu kan. Ada salah satu penelitian yang bilang kalau ternyata nggak signifikan antara puasa dengan adanya kekambuhan atau keparahan dari dispepsia gitu. Ternyata nggak berhubungan loh kayak gitu. Tapi ada juga penelitian yang bilang kalau kejadian dispepsia itu meningkat pada orang-orang yang sebelumnya punya penyakit lambung atau peptic ulcer disease. Jadi peptic ulcer itu intinya lambungnya itu udah ada kerusakan gitu loh di permukaan lambungnya. Nah, itu bisa kambuh ketika puasa. Nah, tapi kan di Islam juga tidak diberatkan gitu kan ya, ketika memang tidak mampu boleh tidak berpuasa, dan itu pun juga bisa dicegah kekambuhannya dengan konsumsi obat-obatan gitu. Biasanya kalau kita puasa ini kan tentunya intake dari energi ya. Jadi kayak kita nggak makan, nggak minum, jadi kan energi yang sebenarnya kita dapatkan itu berkurang atau intinya ada jeda waktu ketika kita tidak makan dan minum. Nah, di saat itu pula tubuh kita juga akan merespon dengan adanya perlambatan dari penyerapan energi. Nah, jadi sebenarnya yang kita waktu sahur. Nah, nanti selama kita berpuasa dari jam 4 pagi sampai jam 18 sore yang berbuka itu, kita udah adaptasi tubuh nih buat kita energinya itu bisa diserap lebih lama. Jadi nggak cepat lapar juga nih. Nah, makanya sebenarnya kalau misalnya kita berpikir secara awam, mungkin puasa ya Allah kayak misalnya ini sisa banget nih, padahal sebenarnya tubuh kita tuh bisa mengadaptasi dari rasa kenyangnya itu sendiri. Nah, itu juga
yang akhirnya juga bisa berpengaruh misalnya nanti bisa mengurangi berat badan yang mungkin bagi pasien maupun ke teman-teman yang mungkin berat badannya tinggi ya, melebihi dari batas body mass index-nya. Ya, jadi keren banget bener kata Bari tadi, tubuh kita tuh kayak bisa meregulasi sendiri gitu. Ketika ketika kita puasa, tubuh kita tuh juga memecah simpanan energi yang ada di dalam tubuh kan ya. Jadi dari simpanan gula, protein, lemaknya tuh dipecah untuk menyediakan energi buat tubuh kita. Jadi emang benar bisa menurunkan berat badan, dan di beberapa penelitian juga ternyata memang signifikan untuk menurunkan berat badan. Tapi ya dilihat lagi juga itu penelitian kan ada yang signifikan, ada yang enggak. Ternyata banyak pengaruhnya gitu. Ketika puasa makannya banyak pas buka sampai sahur ya sama aja sih, nggak bakal turun gitu. Cuman ada tanda kutip nih Kak, ternyata kalau berat badan di puasa itu juga mungkin sifatnya lebih sementara nih. Soalnya dari penelitian yang saya baca juga nih, dia tuh kalau misal kita puasa nih mungkin akan terjadi penurunan, tetapi sifatnya tidak signifikan gitu. Misalnya berat badan 50 jadi 40 atau langsung drastis gitu. Nah ketika misalnya habis puasa nih kebanyakan juga itu berat badannya malah kembali lagi ke yang asalnya. Ya memang karena udah lebaran mungkin iya udah lebaran, ada faktor-faktor yang makannya jadi melonjak naik. Nah itu opor ayam iya dan sebagainya. Jadi kalau memang tujuannya puasa buat menurunkan berat badan, nah itu mungkin bisa kurang tepat ya, karena memang tujuan utamanya kan mungkin dari sisi agama sudah ada. Nanti kalau misalnya mau diimbangi dengan penurunan berat badan yang baik, maka bisa dengan diet yang dari dokter maupun dari spesialis gizinya. Ya sebenarnya mungkin prosesnya memang tidak secara langsung bisa langsung bisa mengurangi penyakitnya. Namun dari beberapa dari kita yang mungkin punya peluang, misal di keluarganya ada penyakit hipertensi atau ada penyakit jantung dan sebagainya, itu bisa menjadi sarana preventif buat menghalangi dari penyakit-penyakit tersebut gitu Kak. Nah contohnya tuh kayak misalnya kardiovaskular itu misalnya penyakit jantung yang koroner dan sebagainya. Itu kalau misalnya puasa itu kita tuh melakukan tidak makan dan minum secara intermiten secara 30 hari kan. Nah itu akan menyebabkan tubuh kita tuh dalam keadaan adiponektinnya tuh menjadi berkurang. Nah ini untuk apa sih sebenarnya dia? Nah sebenarnya kalau keadaannya seperti tadi yang saya sebutkan itu bisa tubuh kita akan bisa lebih terlindungi, atau khususnya jantung kita bisa lebih terlindungi dari yang namanya ischemic injury. Jadi adiponektin tuh emang banyak banget manfaatnya, selain tadi kata Bari untuk mencegah ischemic heart disease, itu dia juga bisa meningkatkan sensitivitas hormon insulin kita gitu. Jadi bisa mengurangi resiko untuk mengalami kencing manis atau penyakit gula. Jadi keren banget emang, tapi ya emang nggak bisa puasa sehari langsung kayak gitu. Emang benar kata Bari, harus intermittent fasting yang dalam jangka waktu yang cukup lama gitu. Kalau dihubungkan dengan penyakit jantung koroner ya, kalau kita jadi ada beberapa penelitian itu yang bilang ternyata puasa itu bisa menurunkan kadar kolesterol yang ada di tubuh kita. Jadi puasa itu ternyata bisa menurunkan kadar kolesterol yang jahat gitu ya, menurunkan kadar kolesterol yang jahat atau yang kita sebut LDL gitu, LDL-nya turun. Nah tapi kolesterolnya yang baik justru meningkat gitu, atau HDL-nya kita tuh meningkat. Jadi itu juga bisa menurunkan resiko penyakit jantung koroner, karena penyakit jantung koroner itu penyebab terbesarnya itu ya karena ada sumbatan lemak yang ada di pembuluh darah gitu. Ya mungkin itu dari penyakit yang degeneratif mungkin ya, diantaranya selain jantung mungkin juga ada hipertensi. Nah karena kalau ketika kita udah berkurang asupannya nih, nanti tubuh kita juga bakal penurunan dari tekanan darah kita. Nah mungkin bagi teman-teman yang biasanya ketika sebelum puasa nih tekanan darahnya tinggi, atau mungkin di keluarganya ada tekanan darah tinggi, nah ini sarana buat puasa ini sebagai sarana buat controlling dari hipertensinya tersebut. Karena di saat kita berpuasa tentunya kan air kan tidak masuk ke dalam tubuh kita ya, nah sehingga tubuh itu menjadi dapat mengurangi intensitas dari sistoliknya, sehingga untuk tekanan darah yang ada di tubuh kita menjadi menurun. Bener ya, karena emang
puasa ini cuman bukan bukan akhirnya menjadi obat gitu, enggak. Ini tuh cuman membantu untuk menurunkan tekanan darah gitu, tapi tetap dibarengi dengan tadi konsumsi obat-obatan kalau memang sudah diminta untuk konsumsi gitu. Karena sebenarnya yang jadi lain tanda kutipnya, tanda garis bawahnya adalah obat itu sendiri yang tetap harus dikonsumsi. Iya. Tentu kalau misalnya obat yang secara injeksi ya Kak, ini aku baca dari kontemporer nih, untuk obat-obatan yang memang dia berfungsinya bukan untuk pemberian cairan, pemberian makanan dari vena atau dari pembuluh darah itu boleh dipakai. Jadi misalnya ada suntikan yang dipakai ke tubuh kita, nah itu tidak membatalkan puasa. Kalau aku sih mungkin nemuin ya dari beberapa jurnal, intinya sih kalau di jurnal ini jelasin pengaruh dari psikiatri atau bagian dari baik dari emosinya, emosi dari beberapa volunteer yang melakukan itu dilakukan sebelum, saat, dan sesudah puasa. Nah, jadi kita tahu nih hasilnya perbedaan dari bandingan emosi ketika sebelum, saat, dan juga sesudah puasa. Nah, ini ternyata setelah diteliti, ternyata puasa itu dapat menurunkan stres, kemudian ansietas atau kekhawatiran yang berlebihan, serta menurunkan rasa depresi dari seseorang. Ya, mungkin kalau aku baca juga di sebuah penelitian, bagi umat muslim bulan Ramadan itu kan bulan yang kayak penuh berkah ya, jadi semua orang kayak langsung fokus buat ibadah gitu. Nuansanya emang beda kan, jadi semua orang fokus buat ibadah, itu bisa meningkatkan kayak ketenangan jiwa, kan memang kayak gitu kan kalau ibadah itu membuat ya jiwa kita tenang, akhirnya ya benar sama kayak tadi menurunkan tingkat ansietas atau cemas, tingkat depresi gitu. Kemudian insomnia ternyata bisa memperbaiki siklus tidur, yang aku baca kayak gitu. Nah jiwa, saya juga baca nih ternyata ada hubungan juga untuk meningkatkan joy and happy, jadi kebahagiaan dan juga rasa senang itu juga bisa didapatin dari cara berpuasa itu. Jadi emang itu tergantung kita memaknai puasa apa ya, kayak ada orang yang memaknai puasa itu sebagai beban gitu ya, nggak makan nggak minum. Tapi coba kita maknai lagi dari sisi agama dan dari sisi kesehatan, ternyata banyak. Tapi menjalaninya juga happy gitu. Ada penelitian yang didapatkan dari yang namanya Yoshinori Osumi Sensei. Nah ini jadi seorang peneliti juga dari Jepang, dan beliau ini mendapatkan Nobel berdasarkan dari penelitiannya yaitu autophagy mechanism. Nah, jadi ketika misalnya nih kita punya sel di tubuh, sel kita itu kan lama-kelamaan akan kayak ada lama-kelamaan kan tua ya. Jadi ketika sel itu sudah berumur, sudah tua, itu akan berkurang dari fungsi-fungsi yang ada di sel tersebut. Nah, oleh sebab itu kayak misalnya kita punya mobil, awalnya kita beli bagus, tapi ketika udah dipakai beberapa tahun bahkan sampai belasan tahun, itu akhirnya kan perlu adanya perbaikan. Nah, misal kita juga ternyata seperti itu. Jadi autophagy itu bahasanya one cell to eat one cell. Maksudnya apa? Nah, itu maksudnya adalah sel kita itu melakukan pemecahan secara otomatis. Nah, jadi atau apoptosis bahasa medisnya ya. Jadi apoptosis ini nggak semua di sel yang saat kita berpuasa. Selnya itu adalah hanya sel-sel yang dia itu sudah berumur, yang old, atau yang penurunan fungsi dari beberapa organelnya. Yang jadi ini nih fakta, ternyata nggak cuman dari pembersihan sel, tapi dari puasa itu kita juga tubuh kita bisa menghasilkan growth factor. Jadi growth factor tuh kayak buat hormon yang buat membangun atau membuild dari sel-sel, terutama sel-sel tubuh kita salah satunya. Jadi macam di regenerasi gitu ya, diganti kalau udah lama ganti yang baru gitu. Jadi kan emang gimana Kak? Biasanya orang-orang yang hamil itu kayak boleh nggak ya puasa gitu kan, malah ada yang selama hamil sama sekali nggak berpuasa gitu. Sebenarnya memang itu kan sesuai ada rusaknya sih. Iya benar, ada rusaknya sesuai dengan kemampuan. Kalau memang tidak mampu untuk berpuasa ya boleh tidak berpuasa. Tapi kalau memang mampu boleh juga untuk berpuasa gitu. Nah, jadi ini tuh penelitiannya dilakukan pada ibu hamil yang puasa selama kira-kira 12 sampai 15 hari. Jadi mereka itu dinilai
ternyata nggak ada hubungan antara puasa dengan kelahiran bayi dengan berat badan yang rendah gitu. Ternyata nggak ada hubungannya. Orang yang puasa ternyata bayinya lahirnya berat badannya normal-normal aja gitu. Nggak ada hubungannya dengan pertumbuhan janin yang terhambat atau kita kenal dengan intrauterine growth retardation ya, IUGR. Nggak ada hubungannya, jadi pertumbuhannya juga baik gitu. Dan satu lagi, nggak ada hubungan dengan jumlah cairan ketuban atau cairan amnion gitu. Jadi emang nggak perlu ditakutkan puasa ini gitu. Tapi kembali lagi ke kemampuan masing-masing. Jadi selama berpuasa ini kan tentu kita ada sahur, ada buka ya. Nah itu tentunya terkadang kalau misalnya kita udah puasa nih pas buka itu kayak udah ngeden tiba-tiba langsung dilampiasin nih. Nah itu kadang kan jadinya malah nggak jadi apa ya, bukan puasanya mungkin dari kesehatan, dari puasa itu baik karena kita berkurang intensitas makannya. Ternyata pas buka malah justru lebih banyak. Buka di all you can eat tuh, itu bisa tuh. Jadi malah semakin menambah pasokan makanan yang sebelumnya pas puasa itu tidak sebanyak pas puasa. Itu mungkin ya jadi ingat lagi juga ya di Quran Al-A'raf ayat 31, wa qulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Nah, jadi tetap walaupun kita udah puasa nih, nah kita juga ada kontrolernya buat dari diantaranya ya ketika makan dan minum itu tetap dibatasin juga. Mungkin tips-tips dari Rasulullah tuh juga ada ya dengan kurma atau dengan air. Nah, bila tidak ada dengan air, nah itu menjadi salah satu optional kita ketika berbuka. Jadi agar tubuh kita nggak, mungkin pertama bisa kaget juga ya ketika puasa buka langsung makan banyak. Nah itu kadang bisa sakit perut tuh salah satunya. Nah, tapi pelan-pelan dahulu. Jadi tetap kita menjaga tubuh kita selama berpuasa itu dengan tidak berlebihan. Sikap. Ya mungkin mau nambahin juga buat teman-teman yang mungkin punya riwayat penyakit asam lambung gitu ya. Jangan mengkambing hitamkan puasa sebagai hal yang mencetuskan untuk kambuh gitu. Tapi dievaluasi lagi juga gitu dari makanan yang dikonsumsi. Makanannya pedas, asam, kayak gitu kan. Makanannya mungkin terlalu banyak, terlalu cepat makan itu kan juga bisa mencetuskan kambuhnya penyakit lambungnya gitu. Jadi lebih tenang ya kayak kalau misal ada ibu hamil mungkin lagi semangat puasa nih, ya tubuhnya alhamdulillahnya juga kuat. Nah, mungkin kalau bagi ibu hamil yang mungkin masih ada kayak anemia, ada mudah dehidrasi, nah itu mungkin tetap bisa ambil rukhsahnya ya kayak, karena di agama juga Islam juga diajarkan kalau ibu hamil atau menyusui juga boleh tidak berpuasa dahulu. Gitu. Ya oke, seru banget ya diskusi kita hari ini, benar-benar menambah wawasan. Ternyata banyak banget manfaat puasa yang bisa kita petik gitu ya untuk kesehatan kita. Ya, semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya gitu kan. Terima kasih buat Bari yang sudah share ilmunya ke kita. Nanti kita akan cantumkan referensi jurnal-jurnal yang sudah kita baca di deskripsi box, karena memang untuk masalah kesehatan itu memang harus berdasarkan evidence base, berdasarkan bukti-bukti yang akurat gitu kan. Nanti kita akan cantumkan, mungkin teman-teman mau baca lebih lanjut. Oke, mungkin sekian video dari kita ya. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa klik like dan jangan lupa subscribe dan share video ini. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.